Halo semua, kembali lagi di multiplayer. Kalian pasti ngerasa kalau kontrol game sekarang itu udah standar banget. L2 buat bidik, R2 buat nembak. Tapi di zaman PS2, para developer kayaknya lagi lomba buat nyiksa pemainnya lewat kontrol yang enggak masuk akal. Hari ini, kita nggak cuma bahas game yang aneh secara cerita, tapi game yang bikin jari kalian keriting, tenggorokan serak, dan mental kalian diuji. Kita bakal bahas game PS2 dengan mekanik kontrol paling ajaib sekaligus paling bikin emosi. Siapkan kesabaran kalian karena ini adalah game yang bikin emosi. Di game pertama ada Lifeline. Peringkat pertama kita punya Lifeline. Bayangin kalian main game action horror tapi tangan kalian nganggur. Kalian nggak pakai stick buat gerakin karakter, tapi pakai mikrofon. Kalian harus teriak run, dodge, atau shoot. Masalahnya pengenalan suara di game ini sering banget budek. Kalian teriak tembak, si Rio malah nanya, hah? Apa? Bayangin lagi dikejar monster raksasa dan karakter kalian malah ngajak debat karena dia nggak denger perintah kalian. Main game ini 1 jam aja dijamin bikin tenggorokan kering dan tetangga sebelah bakal ngira kalian lagi berantem sama hantu. 3, shoot, shoot, shoot. Number 3, there's more now! Head, head, head. Enemy 2. Di game kedua ada Mad Maestro. Selanjutnya ada Mad Maestro. Ini game musik, tapi bukan kayak Guitar Hero. PS2 punya fitur tombol pressure sensitive dan game ini memanfaatkan itu secara brutal. Kalian harus tekan tombol sesuai irama, tapi tekanannya harus pas. Tekan terlalu lembek, gagal. Tekan terlalu keras, musiknya jadi berisik dan penonton bakal ngelemparin botol ke panggung. Jarang banget ada game yang bikin kita harus mikirin seberapa berat beban hidup yang kita tumbangkan ke satu tombol bulat. Bikin emosi banget. Di game ketiga ada Moji Bribon. Pernah bayangin game balap lari tapi sambil nulis kaligrafi Jepang? Itulah Moji Bribon. Kalian mengendalikan karakter yang berjalan di atas garis dan kalian harus memutar analog atau menekan tombol untuk menulis huruf tepat pada waktunya. Masalahnya, visualnya itu loh, cuma garis hitam putih yang meliuk-liuk bikin pusing. Kalau kalian meleng dikit, tulisan kalian berantakan dan karakter kalian bakal jatuh. Ini adalah game yang butuh sinkronisasi mata, tangan, dan kesabaran tingkat dewa. Sangat estetik tapi sangat merusak suasana hati. Di game keempat ada Robot Alchemic Drive. Ini konsep yang keren tapi eksekusinya bikin pusing. Di RAD, kalian ngontrol robot raksasa tapi kamera kalian bukan di belakang robotnya. Kamera kalian adalah mata si pilot yang berdiri di pinggir jalan atau di atas gedung. Jadi kalau robot kalian menjauh, kalian nggak bisa lihat musuhnya. Kalian harus gerakin si manusianya dulu buat cari posisi enak, baru lanjut berantem. Belum lagi kontrol robotnya itu kaku banget. Kaki kiri dan kanan dikontrol pakai tombol berbeda, L1 dan R1. Berasa beneran nyetir alat berat, tapi di tengah kota yang lagi hancur. Ribetnya minta ampun. Di game kelima ada Guitar Man. Terakhir kita punya Guitar Man. Jangan tertipu sama visualnya yang keren dan musiknya yang asik. Ini adalah game ritme yang kontrolnya didesain oleh iblis. Biasanya game musik itu cuma soal pencet tombol kan? Di sini kalian harus mengarahkan analog stick ke garis yang jalannya berliku-liku kayak ular sambil menahan tombol di saat yang sama. Kalian harus presisi 100%. Meleset 1 mm saja, suara gitar bakal fals dan nyawa kalian akan langsung berkurang drastis. Belum lagi kalau sudah masuk level boss yang temponya super cepat. Jempol kalian bakal ngerasa mau copot karena harus muter-muter analog sambil nahan tekanan. Ini bukan cuma game musik, ini ujian saraf dan ketahanan jempol yang benar-benar bikin stres. Itu tadi 5 game yang membuktikan kalau inovasi itu kadang berujung emosi. Tapi jujur, tanpa eksperimen aneh kayak gini, dunia gaming gak bakal seseru sekarang. Kalian sendiri pernah nggak punya pengalaman main game yang kontrolnya bikin mau banting setik?
Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian ngerasain penderitaan yang sama dan juga subscribe. Kita dari Multiplayer pamit dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya guys. Bye bye guys.